Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan 10 judul tentang studi Al-Quran. Yang pertama, Ulumul Al-Quran. A. Definisi Ulumul Al-Quran. Ulum adalah bentuk jamak dari kata ilm, yang berarti pengetahuan atau ilmu. Sedangkan Al-Quran merujuk pada kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, secara etimologis, Ulumul Quran berarti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan ulumul Quran sebagai sekumpulan ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari berbagai aspeknya. Mulai dari sebab turunnya ayat, asbabun nuzul, pengumpulan dan penulisan mushaf, jenis-jenis ayat makiyah dan madaniyah, nasikh mansukh, sehingga ilmu tafsir. B. Tujuan ulumul Quran. Tujuannya adalah agar umat Islam mampu memahami isi Al-Quran secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi teks, tetapi juga konteks. Misalnya, dengan memahami asbabun nuzul, seorang akan tahu mengapa suatu ayat diturunkan dan bagaimana relevansinya terhadap kehidupan sekarang. Atau, dengan mempelajari ilmu qiraat, kita bisa memahami kepada apa variasi dalam bacaan Al-Quran dan bagaimana semua itu tetap sah secara syar'i. C. Ruang lingkup ulumul Quran. Ruang lingkup ulumul Quran terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ilmu asbabun nuzul, yaitu membahas sebab turunnya ayat. Yang kedua adalah ilmu tafsir, menjelaskan makna ayat secara mendalam. Baik, materi yang kedua adalah kesempurnaan dalam Al-Quran. Kesempurnaan Al-Quran dapat ditinjau dari berbagai aspek utama yang saling berkaitan. Yang pertama, kesempurnaan redaksi dan sastra, ijaz lugawi. Al-Quran turun di tengah bangsa Arab yang berada di puncak kejayaan sastra. Pilihan kata, ketetapan pemilihan diksi yang tidak bisa digantikan oleh sinonim lain tanpa merusak makna. B. Kesempurnaan struktur dan sistematika. Meskipun diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, Al-Quran memiliki kolerasi munasabah yang sangat kuat. Ijazul Quran mempelajari sisi kemukjizatan Al-Quran dari berbagai aspek. Ilmu qiraat, variasi bacaan yang mutawir, memperkaya makna tanpa kontradiksi. Satu-satunya kitab suci yang dihafal oleh jutaan orang di seluruh dunia secara presisi huruf demi huruf. Baiklah, materi selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu konsep pendidikan dalam Al-Quran. Jika melihat ke belakang, keadaan pertama kali Al-Quran diturunkan, maka akan ditemui masyarakat Mekah yang penuh dengan berbagai problem sosial. Jika ditelusuri lebih jauh, kita menemukan Al-Quran merupakan kitab suci pertama yang melakukan terminologisasi dan klarifikasi terhadap berbagai istilah di dunia ini. Konsep dasar Islam ini perlu untuk dipelajari dengan mengawalinya dan pemahaman terminologi pendidikan yang bersandarkan Al-Quran. Baik, materi yang selanjutnya adalah materi yang keempat, yakni konsep intertekstualitas dalam Al-Quran. Definisi intertekstualitas dalam tradisi Islam. Intertekstualitas merujuk pada hubungan dan dialog antara satu teks dengan teks lainnya. Dalam tradisi Islam, konsep ini lebih dikenal melalui teori munasabah. Imam Al-Ma'i mendefinisikan al-munasabah dengan pertalian antara dua hal dalam aspek apapun dan berbagai aspek. Adapun secara terminologi atau istilah yang diberikan para ulama, munasabah adalah ilmu yang mengaitkan bagian awal ayat dan akhirnya, mengaitkan lafaz umum dan khusus atau hubungan antara ayat yang terkait dengan sebab akibat, i'lad dan maklul, kemiripan ayat, pertentangan, ta'arud dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah materi yang kelima, yakni fungsi perumpamaan Al-Quran. Pengertian perumpamaan. Perumpamaan dalam Al-Quran disebut juga ansal, jamak matsal, yang berasal dari kata matal. Artinya sesuatu yang serupa atau sebanding secara umum. Perumpamaan adalah cara menyampaikan pesan atau pelajaran melalui ilustrasi atau contoh agar lebih mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Kroy Shihab dalam buku Membumikan Al-Quran menginventarisir sedikitnya ada 6 faktor yang dapat mengakibatkan kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, subjektivitas mufasir. Yang kedua, kekeliruan
dalam menerapkan metode dan kaidah. Yang ketiga, kedangkalan dalam ilmu alat. Yang keempat, kedangkalan pengetahuan tentang materi uraian ayat. Yang kelima, tidak memperhatikan konteks. Dan yang keenam adalah tidak memperhatikan siapa pembicara dan terhadap siapa pembicara ditujukan. Baik, selanjutnya materi yang keenam adalah cara mengetahui asbabun nuzul. Pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini membantu memahami makna ayat sesuai kondisi wahyu diturunkan. Sebagian besar Quran pada mulanya diturunkan untuk tujuan umum ini. Tetapi kehidupan para sahabat bersama Rasulullah telah menyaksikan banyak peristiwa sejarah. Bahkan kadang terjadi di antara mereka peristiwa khusus yang memerlukan penjelasan hukum Allah atau masih kabur bagi mereka. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah untuk mengetahui hukum Islam. Mengenai hal itu, maka Quran turun untuk peristiwa khusus tadi atau untuk pertanyaan yang muncul itu. Hal itulah yang dinamakan asbabun nuzul. Kaidah penting para ulama menetapkan bahwa yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz ayat. Bukan hanya sebab khusus turunnya, artinya walaupun ayat turun karena suatu peristiwa tertentu, hukumnya tetap berlaku umum bagi umat Islam. Selanjutnya materi yang ke-7, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Pengertian Al-Quran. Secara harfiah, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang kata kerjanya adalah qira'ah yaqra'u, yang berarti membaca. Jadi, Quran berarti bacaan. Pengertian tersebut sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18, yang artinya sesungguhnya atas tanggupan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuat pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Selain dengan pengertian di atas, Krill Glass dalam ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa pada suatu malam di akhir Ramadan tahun 610 Masehi, saat itu Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu pertama, yakni awal surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah. Dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya, materi yang ke-8 adalah peran asbabun nuzul dalam menafsirkan Al-Quran. Peran asbabun nuzul terhadap kontekstualitas ayat Al-Quran. Kontekstualitas adalah metode interpretasi yang digunakan dalam menghubungkan orientasi konteks pembaca dengan teks tertulis. Hikmah mempelajari asbab an-nuzul dalam pelajaran Al-Quran dapat dirumuskan sebagai untuk memahami peran dan hikmah sebagai penunjang hukum, syariat, serta langkah dasar dalam menetapkan hukum. B. Sebagai penolong saat memahami maksud dari ayat Al-Quran serta menyampingkan ketidakjelasan dari ayat tersebut. C. Sebagai alat dalam meluncurkan maksud suatu hukum. D. Menjadi metode dalam memperluas pemahaman dari makna ayat Al-Quran. E. Untuk mengetahui kondisi sejarah pada zaman Nabi dan perkembangan Muslim dari masa ke masa. Baik, selanjutnya adalah materi terakhir, konsep takdir dalam Al-Quran. Dalam analisisnya terhadap semantik Al-Quran, Isuzu melakukan penelusuran makna dasar pada sebuah kosakata dalam kamus-kamus bahasa Arab klasik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, maka nanti saya akan jawab. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.